Oke ya, jadi topik kita hari ini adalah melakukan pengukuran. Ya, ini tahap kedua dari metode MMI. Oke, jadi kita masuk ke dalam pengukuran dan kita akan ada beberapa tool yang nanti kita akan pakai untuk melakukan pengukuran. Oke, nah sebetulnya kalau jumlah peserta dari mata kuliahnya cukup, saya biasanya melakukan studi simulasi seperti ini. Tapi karena kita cuma berdelapan, jadi saya memutuskan kita nggak cukup orangnya untuk melakukan simulasi itu. Ya, jadi saya butuh setidaknya sekitar 14-15 orang. Ya, oke, it's fine. Ya, nanti kita tetap belajar aja. Nah, jadi ada kasusnya gini, ada perusahaan pengiriman barang atau kurir gitu ya, mirip kayak JNE dan JT gitu ya, menghadapi situasi sebagai berikut, alur prosesnya nggak benar, paket yang kekirim itu terlambat sampainya, terus ada paket yang hilang di jalan, terus paket itu karena bertumpuk jadi tidak berurut. Ya, kalau misalnya ada order yang masuk duluan itu nggak terproses lebih dulu ya, malah yang belakangan duluan, yang duluan datang terprosesnya belakangan dan akibatnya ada paket-paket yang menjadi sangat terlambat gitu ya. Nah, terus customer tidak bisa menelusuri paket karena nggak ada tracking, dan juga pencantuman logo perusahaan customer nggak benar. Jadi ini saya langsung aja outline problem-problemnya. Nah, metode pertama adalah yang kalian bisa gunakan untuk melakukan pengukuran adalah mendengarkan voice of customer. Nah, voice of customer maksudnya apa? Adalah apa yang dikatakan oleh para customer, gitu ya. Mereka komplain apa? Di mana sih pain point mereka? Nah, kita akan dengarkan mereka itu sebagai indikasi awal mula problem yang ada di dalam proses kita. Ya. Nah, jadi di sini misalnya kita akan memetakan misalnya komplain customer adalah logo kita itu bukan telur ya, jadi salah logonya maksudnya, ya. Jangan kirim item ke lokasi yang salah. Lalu saya sepertinya menunggu sangat lama untuk sebuah paket dan kita nggak mau menghabiskan waktu kami untuk mengirimkan ulang paket karena salah kirim. Nah, untuk mengidentifikasi voice of customer tadi, itu kita bisa terjemahkan ke dalam yang kita sebut CTC. CTC adalah critical to customer, adalah poin-poin yang penting untuk customer. Nah, jadi caranya bikin tabel seperti ini boleh ngikutin template aja, nanti cara kita menggunakannya. Voice of customer yang tadi ada di sini, kita masukin ke dalam kolom pertama ini. Ya, kemudian dari kolom pertama ini kita bisa mengidentifikasi ada problem key issue apa aja. Oke. Kemudian baru kita tentukan apa sih yang kritis buat konsumen. Jadi sebagai contoh, saya menunggu sangat lama VOC-nya untuk sebuah paket. Berarti problemnya adalah kita nggak bisa memenuhi waktu pengiriman yang sudah kita standarkan. Misalnya kita janji 3 hari, atau baru sampai 6 hari. Ya. Oke, jadi berarti apa critical to customer-nya? Bahwa setiap paket itu dikirimkan sesuai tepat waktu janji yang sudah dijanjikan. Oke, contoh kedua, logo kita bukan egg atau bukan telur. Nah, berarti isunya adalah logonya salah yang ditempel di paket. Nah, berarti critical terhadap customer-nya apa? Logonya itu bulat dan juga ukurannya koin Rp100. Ya, ini kalau simulasi memang benar dikerjakan kayak gitu. Oke. Kemudian yang ketiga, kita nggak mau menghabiskan waktu kita untuk mengirimkan ulang paket yang salah. Jadi isu utamanya adalah paket dikirimkan ke lokasi yang salah. Nah, jadi kritikal terhadap customer-nya apa? Setiap paket dikirimkan ke lokasi yang benar setiap kali, gitu katanya. Oke, yang tadi voice of customer menjadi critical to customer. Berikutnya adalah voice of business, ya. Voice of business ini kita lihat dari sisi internal perusahaan kita, ya. Kita akan cek apa sih masalah yang ada di dalam internal. Nah, jadi ini adalah keluhan-keluhan yang dikeluarkan oleh staf kita. Sebagai contoh, beberapa staf kita itu merasa sangat stres karena overload pekerjaan. Kemudian terlalu banyak pergerakan yang tidak diperlukan, ya. Terus ada juga yang, aduh saya suka sekali pekerjaan saya karena saya nggak ngerjain banyak hal. Ya, ini berarti resource yang nganggur nih, yang duduk ini, ya. Terus di sini kita butuh alokasi resource atau sumber daya yang lebih baik.
Nah, sama seperti voice of customer, kita juga akan menerjemahkan voice of business ini ke dalam poin-poin critical to business. Nah, jadi sama, template-nya sebenarnya serupa, cuman yang paling kiri itu kita pakai voice of business dan yang paling kanan critical to business. Nah, jadi di sini contoh voice to business, voice of the business-nya staff punya beban kerja yang tidak sama. Nah, berarti masalah utamanya adalah beban kerja tidak balance atau tidak seimbang. Nah, dan kritikal untuk bisnisnya adalah semua staff itu dipergunakan seharusnya digunakan sepenuhnya. Oke, yang berikutnya staff harus lembur sampai sangat lambat, sampai sangat larut untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Nah, berarti isunya adalah pekerjaan tidak efisien. Nah, critical to business-nya apa? Ketika memungkinkan, staff seharusnya nggak bekerja lebih dari waktu yang seharusnya. Oke, baik, itu ya. Jadi CTC, CTB udah paham lah ya, nggak susah sih. Sebetulnya ini bagaimana kita menerjemahkan saja. Oke, dua alat ini yang pertama kita gunakan untuk pengukuran. Berikutnya, kita juga bisa melakukan pengukuran menggunakan Pareto chart. Nah, Pareto chart ini biasanya kita gunakan untuk bisa memprioritaskan apa yang menjadi masalah berdasarkan 80-20 rule. Ya, nah jadi gimana caranya? Pareto chart itu konsepnya gini. Kamu kan punya data. Nah, dari data itu kita menggunakan data ini mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di lapangan. Nah, dari data tersebut kita akan mengurutkan yang mana yang paling sering muncul, yang mana yang lebih sedikit munculnya. Lalu kita masukkan ke dalam Pareto chart supaya apa? Supaya kita tahu masalah paling besar itu terjadi di mana. Nah, jadi sebagai di sini contohnya untuk kasus kita yang tertinggi adalah logo yang salah. Yang kedua adalah telat sampainya, yang ketiga adalah lokasinya salah. Nah, kemudian si 80-20 rule itu dari mana? Nah, kalau kita udah tahu ya di sini kita urutkan, sebetulnya kalau kita bisa memecahkan logo aja, permasalahan logo ini, kita sudah memecahkan 80% dari permasalahan. Konsepnya seperti itu. Oke ya, jadi selalu fokus pada masalah yang paling besar dulu. Oke, nah ini penjelasan lanjutannya ya. Pareto Principle atau dikenal sebagai peraturan 80-20 itu adalah hukum dari beberapa hal yang vital, law of the vital few, dan prinsip dari faktor yang perbedaan faktor. Ya, nah ini menyatakan bahwa untuk banyak kejadian, kira-kira 80% dari efek akan muncul dari 20% penyebab. Nah, apa sih penyebab 20% yang tertinggi? Ya, ini yang tertinggi. Dengan memecahkan 20% yang tertinggi, maka kita akan memecahkan penyebab 80% masalah teratasi. Nah, sekarang kita akan menggunakan latihan patient dealing error ya. Perhatikan baik-baik. Ini sebetulnya sangat gampang karena saya udah nyediain template ya. Nah, file yang mau kita pakai yang pertama adalah patient dealing error, itu dari Excel file sama Pareto template. Oke ya, saya akan langsung ke filenya. Kamu carinya di yang tadi tuh yang saya suruh download ya. Oke. Baik, kita akan pakai patient dealing error dulu. Kita buka filenya seperti ini. Nah, ini udah ada data. Nah, sebetulnya kalau ini udah sangat gampang. Karena kenapa? Karena sudah terurut. Kalau misalnya belum terurut nih ya, kamu harus ngurutin dulu. Harus ngurutin dulu yang paling besar dan paling atas. Gimana caranya? Bisa lah ya. Masa kamu nggak bisa nge-sort ya. Jadi kamu tinggal sort. Sorry, itu salah. Nge-sort A sampai Z. Maksudnya nge-sortnya dari error paling tinggi ke paling rendah ya. Sort and field, custom sort berdasarkan error largest to small gitu, kayak gini caranya ya. Oke aja. Ini kebetulan udah terurut ya. Oke. Nah, terus si data ini kita bisa copy. Lalu kita buka file Pareto chart template. Ini ya, sama ya dari kumpulan tadi. Nah, ini template ya. Jadi gampang banget, tinggal di paste aja di sini.
ya. Tapi ini nggak cukup. Kalau nggak cukup, kita pindahin ke sini. Sorry, ini saya matiin formula jadi salah. Di copy aja lah. Di copy. Nanti tinggal dihapus. Oke ya, yang ini kita hapus. Jadi ini template-nya udah kayak gitu. Nah, begitu kamu lakukan ini, lihat langsung terjadi kan? GJM sesuai ya. Nah, sekarang kalau saya kasih gambar kayak gini, saya bilang kalau kita pakai 80-20 rule, berarti kamu memecahkan masalah yang mana yang bisa mengatasi 80% dari permasalahan kita? Jawabnya apa? Yang mana? Coba, masa nggak ada yang bisa jawab nih? Yang mana coba? Ya, Excel gimana Excel? Yang G ya, kali G sama J. Iya. Kenapa? Karena sudah ini G-nya doang aja udah 29%. Ya. Misalnya nih ya, kamu ada kasus lain nih ya. Sekarang gini nih, saya ubah sedikit datanya ya. Saya ubah ini jadi 25, terus ini 20, saya sedikitin aja biar ini ya. Nah, gini biar kayak gini. Nah, kalau saya buat, oh ini masih 25%. Ini saya banyakin dikit lah supaya ini naik. 9, 8, 7, 6. Ini saya ubah datanya ya. Nah, apa yang terjadi? Kamu bisa lihat di sini yang berubah apa? Angka ini. Nah, berarti kalau saya bilang saya mau membetulkan 20% dari problem kita, berarti bukan cuma G, tapi juga J. Gitu. Kebayang nggak? Jadi kalau kita sebut 20%, ini kan angka kumulatif nih. Ya. Jadi kalau kita memecahkan 20% dari permasalahan, kita akan memecahkan G dan J. Kalau tadi datanya sebelum saya ubah cuma G aja. Itu udah memecahkan 80% dari permasalahan dengan Pareto Rule. Oke, gampang ya. Nah, ini biasanya saya keluarin di ujian ya. Jadi kalian harus ngerti kenapa ngejawabnya gimana. Ya, kenapa sih saya bilang G sama J bukan G aja? Karena kalau G aja baru 19%. Gitu. Ya. Ini kalau saya angkanya ubah dikit mungkin persennya berubah. Nah, gini ya. Ini makin jelas ya, lebih kecil 18. Supaya 20 berarti kita harus include 2. Oke ya, nggak susah, gampang sekali. Tapi kalian harus paham konsep itu. Oke, baik ya. Selanjutnya, ini Pareto, tadi gampang banget, tinggal pakai template. Template-nya udah ada, saya udah sediain semua. Tinggal kopas-kopas aja. Oke, sekarang kita akan menggunakan kasus call center ya, dan kita akan mencoba untuk pakai call times, masukin ke Pareto template. Oke ya, saya kasih waktu kepada kalian untuk nyobain melakukan hal yang sama dari call times dimasukin ke Pareto template yang tadi. So, itu mah cepet dah. Silakan ya, kamu kerjain sekarang. Oke, sok kerjain. Dibuka call times. Oh, sorry ya, ini rada kompleks. Kayaknya saya harus tunjukin. Oke ya, bentar ya. Oke deh, aku buka aja call times. Ini ada subtotal soalnya. Oke, bentar saya buka dulu filenya. Kita buka data call times.
Oke. Yang mana ya? Aku nggak buka. Sekali lagi. Ampun error Bentar. Oke, bentar ya. Saya ternyata filenya error. Sebentar. Saya ambil dari sumbernya lagi. Bentar, sekali lagi. Oke, bentar saya buang dulu. Oke ya. Baik. Nah, file call times itu bentuknya kayak gini. Ya, jadi ya saya tetap harus ngajarin ya. Oke. Terus supaya kamu bisa, karena datanya banyak ya. Dan ini kok ada average ya. Saya buang dulu. Ini datanya soalnya bekas tadinya udah selesai, saya clear. Saya delete dulu. Oke ya, saya delete dulu ya. Nah, jadi datanya kayak gini. Caranya kamu harus bikin pakai subtotal. Nah, untuk bikin pakai subtotal, itu nanti kamu ini pertama-tama harus diurutkan dulu berdasarkan reason. Jadi harus sama semua. Ini harus berurut semuanya sekelompok-sekelompok. Ya, kenapa? Karena kita akan pakai subtotal. Ya, jadi di sini kita pakai outline, lalu kita klik subtotal. Nah, subtotal berdasarkan apa? At each change in reason, use function average. Ya, jadi maksudnya setiap perubahan reason atau alasan kita average-kan, tapi average-nya kita add subtotalnya ke handling time. Oke. Kalau kita oke-kan, nanti terjadi seperti ini. Nih, kamu lihat di sebelah kiri ya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya sekarang saya klik nomor 3 nggak kejadian apa-apa, kalau nomor 2 dia akan mensub berdasarkan reason. Ya. Nah, reasonnya ada 4 jenis ya di sini ya. Kalau misalnya kita pakai ini lagi habis semua, berarti tinggal grand average. Oke. Nah, berarti dengan cara tadi saya menggunakan subtotal, ini saya mengelompokkan berdasarkan alasan. Ya. Nah, sekarang gimana selanjutnya? Berarti kita udah punya angka ini. Ya. Nah, saya karena ini ada functionnya, saya harus copy paste dulu ya di sini biar saya ngopasnya harus pakai spesial supaya nggak keganti lagi. Di copy terus klik kanan pakai yang ini 1 2 3 supaya angkanya seadanya yang nggak berubah.
Oke, udah ya. Nah, sekarang udah tahu gini, diapain? Nah, sekarang kita harus urutin. Urutin berdasarkan apa? Berdasarkan kolom A. Yang mana dari largest to smallest. Nah, udah. Nah, sekarang tinggal angka ini kita masukin ke Pareto template. Oke, saya udah ngopas tadi. Angka yang ini saya taruh sini. Yang lain dihapus ya. Ini kan data yang latihan sebelumnya. Kemudian saya kopas lagi all times. Oke, udah ya. Nah, dengan latihan ini kita kembali bisa melihat permasalahannya yang paling muncul check balance average sampai dan seterusnya. Berarti kalau saya tanya, kalau kita mau ngebetulin 20% permasalahan kita, masalah yang mana? Ya, gampang. Ini kan udah 28%, berarti cuma yang ini. Gitu. Oke ya. Bisa ya. Jadi pakai subtotal gampang banget. Tadi menu subtotal saya balik lagi ke call times. Menu subtotal itu ada di sini, di data outline. Terus subtotal. Oke ya. Baik. Itu untuk yang latihan ini. Oke. Nah, jadi di sini simpulkan apa penyebab utama kalian menelpon ya yang paling kiri tadi, ya. Oke, yang paling besar. Oke. Selanjutnya kita akan melihat application defect. Oke, nah kalau yang ini pakai pivot table ya, beda lagi nih turunnya. Oke ya, ini saya biasanya keluarin di ujian, jadi kamu harus bisa. Dan saya pengen kamu harus benar-benar mencoba ini. Jadi permintaan saya adalah kamu ngerjain ini, lalu disubmit sebagai assignment ya, di morning. Oke, nah jadi udah saya sediain tempatnya. Nah untuk yang ini kita buka file application defect. Ya, saya buka dulu. Application defect. Oke ya, filenya kayak gini nih. Dan kalian perhatikan baik-baik ya, karena ini datanya sebenarnya banyak sekali nih, ada 600. Oke ya. Nah sekarang kita akan belajar pakai pivot table. Caranya gimana? Caranya kamu dari data, salah, dari insert. Nah insert. Kamu kursornya di sini, terus insert, terus pivot table diklik yang paling kiri ini. Oke, terus kamu pilih table range, ini dipilih. Oke, udah ya. Ini kan udah keisi. Tadi kalau misalnya sampai belum, yang ini harus keisi ya. Existing worksheet aja biar bisa kebayang gitu kamu ya. Jadi saya taruh di sini. Saya oke kan. Nah, yang terjadi seperti ini. Nah, sekarang tinggal diputuskan yang mana yang mau kita bikin untuk sebagai tabulasi. Nah, jadi di sini sumbunya adalah ini bisa ditaruh di row, work cell bisa ditaruh di kolom. Kemudian rework time, waktu untuk rework kita masukin ke values. Gitu. Udah langsung jadi. Nah, dari sini kalau saya tanya, permasalahan defect yang paling gede apa? Kamu pasti bisa jawab. Yaitu yang mana? Nah, berarti lihat yang mana tuh? Lihat angka ini kan? Ini mah total ya. Jadi kalau A, B, C, D paling gede yang mana? Yang D. Berarti ini yang paling bermasalah nih. Si defect si cell work cell D paling bermasalah. Oke ya, work cell D. Sekarang kalau saya tanya defect mana yang paling gede bermasalah?
yaitu defect yang di grand totalnya paling gede, yaitu yang ini ya, calculation error. Kedua tergede, wrong name. Nah, sebetulnya kalau misalnya saya mau lanjutin, ya dari sini bikin Pareto chart, bisa kan? Kamu tinggal kopasin aja si data ini. Ambil ini sama ambil ini, nanti kelihatan 20% yang paling atas yang mana. Kamu juga bisa ambil data work cell sama angka yang di bawah ini. Oke ya, semoga kebayang ya. Nah, untuk yang ini, latihan ini saya minta kamu kerjain, terus kamu submit. Submitnya berupa Excel ya, supaya saya bisa lihat kamu ngerjainnya gimana. Oke? Gampang kok. Sebenarnya gampang ya, cuman kamu harus ngerti dulu logikanya gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini berapa sering setiap defect muncul, tadi ngikutin defectnya macam-macam tuh ada wrong name, ada segala macam ya. Kemudian apakah pola ini berbeda untuk setiap work cell? Jawabannya ya tentu saja beda ya. Tadi kelihatan yang D paling tinggi. Kemudian setiap bentar ya, saya balik lagi ke yang tadi. Nih, kalau kamu lihat ya, work cell A itu kesalahan paling besarnya di wrong name. Kalau work cell B itu kesalahan paling besarnya di calculation error. Kalau work cell C yang paling gede permasalahannya di calculation error. Kalau work cell D itu paling gede permasalahan di wrong name gitu. Ya, jadi apakah beda? Ya beda. Mereka mungkin orang yang berbeda ngerjainnya kesalahannya jadinya beda. Oke, berikutnya. Ya, nah tool berikutnya yang kita bisa pakai adalah Ranchart. Nah, konsep Ranchart itu seperti ini. Dengan berjalannya waktu, maka kita melihat polanya seperti apa, gitu. Ya, nah jadi Ranchart dikenal sebagai plot urutan kejadian sebagai grafik yang menampilkan data yang diamati dalam urutan waktu. Seringkali data yang ditampilkan mewakili beberapa aspek dari output atau kinerja satu manufaktur atau proses bisnis lain. Oleh karena itu, ini adalah bentuknya diagram garis, ya line diagram. Oke ya, kita bisa membuat Ranchart pakai template juga, jadi nggak susah. Ya, oke, kita buka file yang judulnya round 1 lead time. Oke ya. Nah, data ini harus diolah dulu. Oke, diolah dulu gimana? Yang disebut lead times adalah waktu penyelesaian. Saya salah nggak sih ini? Time out, ini time selesai ya. Time selesai berarti harusnya saya ngitung durasi dulu. Iya betul. Oke, ini harus diolah dulu durasi. Caranya ini minus ini. Ya, tinggal di-copyin. Oke ya. Nah, sekarang kita dapat durasi. Kemudian kita harus mengurutkan berdasarkan apa? Berdasarkan time out. Jadi kapan barang itu mulai dikirimkan? Ini Pak masih studi kasus yang pakai tadi, ya. Jadi kenapa saya ngitung durasi itu dengan rumus time dikurangi dengan time out untuk mengetahui durasi pengiriman berapa lama. Ini bentuknya menit dan detik, ya. Tapi kita kembali lagi sekarang harus menguruskan berdasarkan kapan dia waktu keluar, karena ini kan timeline ya. Jadi timeline itu harus kronologikal dari waktu paling lama ke waktu yang paling awal ke waktu paling akhir, ya. Jadi sekarang saya harus mengurutkan dulu sort berdasarkan time out. Nah, udah ya, jadi berurutan waktu ke 0, waktu ke 1, waktu ke 2. Dan dari sini ini kelihatan durasinya. Nah, sekarang kita akan masukkan ini ke dalam Ranchart. Ya. Kita buka file namanya Ranchart. Sorry,
File namanya bentar ya, ternyata ketutup. Kita buka dulu ya. File. Mana rancar teh? Oke, ada di dalam statistical template ya. Nah, kita pakai bentar, saya buka dulu. Bentar dulu. Rancar. Mana ya rancar? Oke ya. Kok saya nggak nemuin ya? Serius kok jadi nggak ketemu ya filenya? Filenya bentar ya, saya stop share dulu, mohon maaf. Coba aku buka file yang lama. Kenapa bisa nggak ada ya? Oke, sorry ya, saya nggak ketemu filenya. Ini udah bolak-balik. Kalau nggak ketemu, ya udah nggak apa-apa ntar. Sebenarnya nggak susah sih. Saya bikin manual aja kali ya. Ntar. Kebanyakan file sekarang. Ya udah deh. Ini aja bikin manual aja. Nanti saya bagiin ke kamu. Oke ya, jadi konsep dari Rancat itu berdasarkan waktu mulai dari titik 0 sampai ke terakhir kita melihat apakah waktunya berjalan lebih lama atau waktunya berjalan lebih sebentar. Oke ya. Nah, jadi saya akan pergi ke file yang tadi saya udah atur. Ini ya, udah saya atur ya tadi ya. Timeout dengan durasi. Nah, sekarang kita tinggal bikin ini aja, insert line. Kita pakai ini aja. Tinggal sekarang datanya. Select data. Terus yang saya mau masukkan
adalah si timeout. Bentar ya, gimana kalau saya pilih semua? Dia mau nggak? Bukan ini sih yang saya mau. Saya maunya ada time dan durasi. Coba. Oke. Nah, ini sebetulnya kurang benar, tapi ini kelihatan kayak gini, bahwa ada problem. Waktu makin lama makin lama. Dengan berjalannya waktu, tapi ini salah ya, udahlah nanti saya kasih lihat lagi. Ya, oke, nggak apa-apa, kita skip dulu aja untuk yang latihan ini, nanti saya coba minggu depan saya koreksi dulu ya. Tapi harusnya rancat itu bentuknya jadi kayak gini. Jadi dengan berjalannya waktu, ini menjadi semakin banyak, semakin ke kanan. Jadi misalnya kalau day 1, day 2, day 3, day 4, day 5, day 6 gitu ya, ke kanan ini sumbunya. Terus yang sumbu Y-nya ini adalah durasi bagaimana melaksanakan proses tersebut. Ya, oke. Kemudian kalau kita nanti melakukan perbaikan, mungkin kita akan bisa punya chart yang berbeda. Kalau tadi kan ini eskalasi gitu ya, makin lama makin tambah lambat mengerjakannya. Kalau yang ini ada yang lambat, ada yang cepat. Ini prosesnya masih lebih normal dibanding yang tadi. Ya, kalau yang tadi mungkin terjadi penumpukan, terjadi macam-macam. Oke ya. Nah, kalau secara prinsip yang lebih baik adalah rancat kedua, karena prosesnya berkisar di antara X chart. Ya, nah di sini biasanya kita akan kenalin yang kita sebut dengan control chart. Nah, control chart itu ada upper control limit, ada lower control limit, batas atas dan batas bawah, dan di sini ada rata-rata. Data kita selama datanya itu tidak keluar dari garis UCL sama LCL, berarti data kita masih normal. Tapi kalau misalnya keluar dari itu berarti ada anomali yang harus kita perhatikan. Nah, jadi kalau lihat gambar yang di kanan ini, kamu bisa memutuskan bahwa di sini ada beberapa titik yang bermasalah, yaitu adalah titik yang keluar dari UCL. Yang di sini juga ada sedikit nih, lebih bawah dari LCL. Upper control limit, lower control limit. Nah, terus ini buat apa? Nanti kita harus mengamati apa sih yang sebetulnya terjadi di sini, apa sih yang sebetulnya terjadi di sini. Nah, ini sebagai pembelajaran untuk kita untuk perbaikan di masa yang akan datang. Oke, baik. Sekarang kita pakai data yang berikutnya untuk latihan ya. Namanya revenue. Dan kita akan menggunakan control chart XMR ya. Jadi kita buka file revenue. Oke, kita buka file revenue. Sorry ya, ini banyak filenya.
Oke, file reference seperti ini. Ya, ada beberapa poin. Di sini udah berurutan berdasarkan waktu. Dari paling lama ke paling sebentar dari segi bulan. Terus ini sales per bulannya. Nah, kalian tinggal membuka file yang namanya control chart XMR. Ini filenya. Bentuknya kayak gini, ya. Nah, kamu tinggal mengcopy data tadi ke data ini. Ya, untuk periodnya saya udah nggak ubah-ubah lagi karena dianggapnya periode 1, 2 dan seterusnya. Yang satu yang paling lama. Nah, jadi kita ambil data ini dari sini ke sini, copy, lalu kita masukkan ke sini. Oke ya, kalian perhatikan bahwa tabelnya langsung berubah. Si grafiknya langsung berubah. Nah, kita lihat ini apakah prosesnya normal? Kayaknya normal ya kalau secara average. Nah, di sini sebetulnya ada juga median. Kita bisa lakukan hal yang sama. Kalau berdasarkan median, letaknya lebih kecil lagi. Tapi ini prosesnya kayaknya normal ya, karena tidak ada yang menyimpang dari keluar dari UCL dan LCL. Oke ya, gampang. Untuk yang ini tinggal kopasin aja, tapi ada kuncinya yaitu bahwa harus sudah berurut berdasarkan waktu di sininya. Ya, di sininya harus urutan berdasarkan waktu dari paling lama ke paling terakhir. Oke, kemudian terakhir kita ada latihan untuk IT service. IT service kita bisa gunakan juga control chart. Ya, kita buka dulu filenya. Oke, bentuk filenya seperti ini. Oke ya, ini sampel 1 sampai sampel 36. Difference itu adalah IT service perbedaannya berapa besar, gitu ya. Oke, nah ini sama karena kita sudah ini berurut, sudah kita nggak ubah-ubah lagi, kita pakai si difference ini, kita kopasin ke XMR chart. Kita ganti lagi aja langsung. Nah, yang ini jangan lupa dihapus data yang sebelumnya. Enggak ya? Oh, enggak deh. Ini memang data yang baru. Ya, oke. Nah, ini langsung menyesuaikan average-nya berapa, range-nya berapa, R-nya berapa, UCL dan LCL, rata-rata berapa. Nah, tapi di sini bedanya sama yang tadi, ini ada out of control event, ya, yaitu apa yang di sini. Nah, fungsinya buat apa? Ya, kembali lagi, kita akan mengamati apa sih yang terjadi sebenarnya di titik ini. Dan kalau kita udah tahu titik ini ada kejadian apa, nanti kita bisa sebagai pembelajaran ya supaya tidak terulang lagi atau kita harus memperbaiki jangan sampai itu terjadi lagi. Oke ya, kalau yang ini median, sorry. Bu. Maaf Bu, layarnya belum diganti. Oh iya, sorry. Oke. Ya, jadi data tadi saya ulang ya. Jadi data tadi saya kopasin ke sini. Ya, nggak usah diubah urutannya karena udah sesuai ini. Nah, ini langsung terjadi si grafik ini. Nah, grafik ini ada satu isu, yaitu ini ada yang keluar dari upper control limit. Gitu. Nah, berarti apa? Berarti ada out of ordinary proses. Nah, di sini kejadian yang lebih di luar kebiasaan. Nah, nanti ini buat apa? Nanti kita akan amati ini ada masalah apa di sini. Ya, ini sama juga. Kalau kita ini yang min, kalau kita masukin ke median sama juga hasilnya. Cuman kalau median itu jadinya lebih kecil ya ininya, range UCL sama LCL. Oke, seperti itu lebih kurang. Nah, jadi saya cuma minta, sebetulnya saya yang tool yang kita pelajari hari ini biasanya saya keluarin di ujian, ya. Nah, jadi kalian nanti tetap harus bisa mengerjakan. Tapi saya cuma minta kamu terutama ngerjain yang pivot table. Ya, di sini udah saya tempatkan.
Nah, ini ya application defect. Saya udah tunjukin tadi caranya, tapi kamu harus nyobain sendiri. Dan ini sebagai tugas. Oke, baik. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya ingatkan pertama, jangan lupa absen. Kedua, selalu mengerjakan tugas-tugas yang ada di morning. Ya. Kemudian ketiga, tolong kalian perbaiki BPMN yang tadi. Minggu depan kita akan uji cobakan di Bisaji pakai simulasi. Oke? Baik, itu aja. Nanti rekamannya saya taruh, mungkin karena hari ini banyak tool-tool yang kita pakai, nanti saya uploadkan rekamannya ya. Ini karena di sini saya sudah malam banget, mungkin saya baru kerjain besok. Oke? Baik, itu aja deh. Apakah ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, berarti kelas kita selesai. Oke, baik. Terima kasih. Kita jumpa lagi minggu depan.